Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pertemuan kedua mengenai mata kuliah ergonomi. Ya, langsung saja kita ke presentasinya. Kemarin itu kita sampai ini ya, ekonomi gerakan desain peralatan. Kita mulai dari pertemuan kedua. Oke, kita pada pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai studi gerak. Jadi studi gerak ini merupakan satu cabang dari ergonomi yang khusus untuk mempelajari gerakan dari orang yang sedang bekerja. Nah, di mana kita ujungnya adalah kita mendapatkan sebuah tata kerja atau gerakan-gerakan yang memang bisa lebih efektif, efisien. Kita pelajari ini gerakan ini apakah itu memiliki added value atau tidak, ataupun apakah ini gerakannya itu bisa salah sehingga akan terjadi gangguan kepada tubuh kita karena gerakan yang salah tersebut. Nah, kalau dari tata bahasa yang saya baca ini adalah gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga diperoleh gerakan-gerakan standar yang efektif, efisien. Yang efektif, efisien itu selalu kunci anak-anak TI untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, ini diprakarsai zaman dulu itu oleh Frank and Lillian Gilbert. Tujuannya mengeliminir, mengurangi atau memilah-milah gerakan-gerakan yang tidak efektif itu menjadi gerakan-gerakan yang memang sangat bermanfaat bagi si karyawannya juga secara perusahaan. Ada dua macam, yaitu adalah visual motion study. Jadi kita melihat secara umum gerakan-gerakannya dipelajari, misalnya ngangkat barang. Pertama dia badannya, atau ada beberapa macam kan, mengangkat barang yang ada di bawah, dia si punggung langsung turun ke bawah, langsung ngambil. Tentunya kalau dengan gitu kan memiliki beban yang sangat berat karena gerakan dari punggung. Kalau ini sering berlanjut, pasti punggung akan terjadi sakit. Nah, beda dengan gerakan cara ngambil barang, yaitu dengan duduk dulu di bawah, duduk dulu, jongkok kayak gitu ya, baru angkat. Tentunya akan berbeda prosesnya dan juga ini lebih efektif karena tidak akan memberikan bebannya tidak akan berat pada punggung, tapi larinya ke kaki ya. Nah, ini adalah merupakan visual motion study. Kalau micro motion study adalah lebih kecil lagi, gerakan-gerakan yang lebih kecil yang bisa kita pelajari ya, gerakan-gerakan yang lebih kecil agar lebih ini yang salah satu micro motion study itu beberapa contoh yang nanti dipelajari lebih dalam. Ini salah satu contoh di fisiologi itu sudah ada micro motion study itu. Kalau orang berbohong pasti melakukan kegiatan apa dia mata itu berbohong. Misalnya dengan mata, bisa lihat dengan mata. Mata kalau misalnya berbohong, dia pasti meliriknya ke kanan. Kalau kita dari kita ngeliriknya ke kanan, berarti saya ngelihatnya akan ke kanan saya berarti. Ya, gitu. Jadi ya, karena kanan itu adalah pabrikasi, memperoleh, menghasilkan, mengarang, menciptakan itu adalah. Dan lagi misalnya bibir, bentuk bibir kalau berbohong, ngomong apa terus, nah menjulurkan lidah itu bisa berbohong. Ataupun lagi, nah itu adalah hasil riset-riset micro motion study ini, salah satu bentuknya. Dan mungkin akan kita pelajari untuk presentasi berikutnya mengenai micro motion ya. Berikutnya adalah elemen-elemen gerakan dasar dapat diklasifikasikan menjadi efektif atau inefektif ya. Misalnya menjangkau, ya. Kita kasih huruf RE, reach, menjangkau. Jadi kalau kita menjangkau kan berarti tangan ya. Kemudian membawa, move, dan release, melepas, memegang,
Kemudian mengarahkan awal, preposition, mengarahkan awal, jadi mengembalikan kembali. Ini dengan menggunakan logo-logo tadi RE, M, RL, dan G atau PP. Dan kemudian itu dari segi physical basic. Kemudian yang kedua objective basic. Ya, objective basic, misalnya memakai, assembling, merakit, menggabungkan satu dengan yang lain, kemudian mengurai, dibalik, mempreteli. Nah itulah dengan logo DA. Ya. Kemudian mental, semi mental, basic division itu mencari, memilih. Nah, gerakan atau ini mengarahkan, memeriksa, ini dari mental sistemnya, bukan secara fisik ya. Terus merencanakan. Kemudian ada ini kegiatan-kegiatan yang ini tidak, ini yang efektif ya, tadi efektif semua. Memakai itu kan kata pekerjaan atau gerakan ya, yang efektif, yang memang berhasil guna. Nah, yang tidak efektif apa? Mencari, memilih, mengarahkan, memeriksa, dan merencanakan. Ini di samping kanan ada logonya juga atau huruf lambangnya. Nah, juga ada kegiatan inefektif adalah menunda, delay. Kelambatan yang tidak terhindarkan. Misalnya, terus kemudian kelambatan yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian istirahat untuk menghilangkan lelah, itu juga menjadi salah satu bagian dari kegiatan inefektif. Kemudian memegang untuk memakai, hold, memakai. Jadi dia tidak melakukan, jadi hold, memegang saja, tidak melakukan kegiatan. Nah, semua itu biasanya kita daftarkan, ini lambangnya, kode warnanya apa, dan lambang gambarnya. Contoh misalnya uraian gerakan seorang yang akan menulis dimulai dari menjangkau untuk mengambil pen sambil mengembalikannya ke tempat semula. Langkah pertama misalnya mengambil pen, berarti menjangkau. Terus kemudian memegang, membawa, kemudian mengarahkan, dipindahkan kemana, kemudian menulis, memakai, terus kemudian mengembalikan ke tempatnya dengan membawa, ya. Kemudian masukkan ke dalam tempat, mengarahkan, terus melepas, dan menggerakkan kembali ke tangan kertas. Jangkau. Nah ini kita riset dari setiap tahapan-tahapan orang tersebut bergerak. Dan itu kita pelajari. Nah kalau dari sini kita akan pelajari itu. Oh gerakan ini. Nanti kita bisa saja uji coba beberapa orang melakukan hal yang sama atau kita amati mereka melakukan hal yang sama enggak. Ini, cara B, cara C. Nah, kita akan memilih mana yang akan cara A, B, C ini malah yang akan lebih efektif. Atau bisa juga lebih cepat. Atau lebih tidak punya keluhan. Atau, nah kita dari sisi ini, kita akan melakukan pemilahan mana yang efektif atau tidak efektif. Kalaupun mau dikurangi, apakah nanti ada konsekuensi harus ada teknologi, ada alat lain yang membantu tidak melakukan itu. Contoh misalnya kalau di sini ada misalnya mengambil pen itu kalau pertama adalah mencari. Nah, mencari suatu hal itu mencarikan suatu kegiatan yang tidak inefektif. Cari mana gitu. Gerakannya kan gerakan yang tidak ada gunanya kalau mencari. Nah, mencari ini kan jadi suatu kegiatan yang memang dianggap tidak efektif. Seharusnya kalau ingin dikurangi, tidak ada gerakan atau movement mengenai mencari itu bisa kita gantikan dengan cara ada tempat pensil. Nah, tempat pensil atau tempat peralatan tulis diletakkan di depan sehingga dia tidak perlu harus mencari.
kalau ada pensil kan tinggal lihat pensilnya ada di situ, tinggal langsung menjangkau kan. Karena proses mencari ini jadi lama, mengerjakan sesuatu lamanya mencari misalnya, ini kegiatan itu. Nah, begitu pula dengan kegiatan-kegiatan non efektif lain, apakah itu harus dilakukan tambahan teknologi atau tambahan alat sehingga kegiatan itu nggak perlu dilakukan. Kembali ke sini ya. Nah, keterlambatan mencari, memilih. Nah, kalau ternyata kegiatan memilih ini menjadi suatu kegiatan yang tidak efektif, perlukah ada satu alat yang bisa menggantikan? Jadi kegiatan seleknya atau memilihnya itu nggak perlu ada, udah langsung otomatis. Nah, bisa juga pakai teknologi. Teknologi memilih itu kan bisa saja dengan alat sensor atau apa supaya ada kegiatan itu langsung terpisah sendiri misalnya. Nah, terus kemudian mengarahkan posisi misalnya membawa ke arah ke sini, bisa juga ada satu namanya jig fixture. Jig fixture itu kan kalau kita mau drilling itu ini kan bisa bergerak-gerak, atau dia si mesin itu bisa terarahkan sendiri tanpa harus kita yang secara manusiawi mengarahkan ini bener apa enggak, kurang kanan kurang kiri. Nah, kalau ada satu jig and fixture yang bisa, atau satu alat yang bisa langsung memastikan klik, bisa jadi itu. Contoh misalnya ada ini sekarang tuh ada memasukkan ke komputer atau ke HP ya, itu ada magnetnya. Pada saat dia masuk langsung masuk ke situ, jadi mengarahkan secara otomatis sehingga kegiatan mengarahkan tidak perlu lagi tapi pakai alat teknologi. Nah, kalian juga bisa melakukan studi ini. Nah, semacam penggambaran seperti itu, tapi nanti di seperti inilah. Kita amati dulu setiap gerakan itu kita akan mana identifikasi mana yang inefisien dan tidak efisien, baru tabel sebelah kanan itu disebutkan di situ ide perbaikannya apa, memerlukan teknologi bla bla bla, atau menggantikan dengan alat apa, dan semoga itu dijabarkan idenya, baru ditarik ke belakang rencana pembuatan, desainnya seperti apa, alatnya atau teknologinya, baru bisa mengganti kegiatan ini. Ngerti ya? Nah, sekarang micro motion study adalah dijumpai kesulitan-kesulitan dalam menentukan batas-batas antara satu tarblik dengan yang lain. Waktu gerakan yang sangat singkat, perlu perekaman atas gerakan-gerakan dengan kamera film. Nah, ini sama juga, tapi ini lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita jumpai. Gerakan ya yang harus teliti, semakin mikro itu semakin lebih dalam lagi mempelajari semua kegiatan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sebuah industri misalnya, kita amati ini stasiun kerja apa misalnya, satu contoh pekerjaan mendrilling ya, kita pelajari itu bagaimana kegiatan mendrilling ini, kita pelajari sampai gerakan kegiatannya ya. Ini salah satu contoh micromotion. Nah, saya akan perlihatkan di ergonomi motion study. Bentar. Saya lupa masukin motion study. Motion study. Time and study. Motion study. Time motion study analysis software. Ini adalah salah satu software. Ya, kita saksikan.
Suaranya kedengeran ya? Aman Pak, aman. The sentence input here will be read automatically.
Ya, itu. Jadi ada gambaran ya, motion study itu adalah kita melakukan riset setiap gerakan orang sehingga kita bisa mengukur mana yang efektif, mana yang efisien dari setiap gerakan, dan kita bisa petakan dari setiap gerakan itu berapa persen yang efektif, berapa persen yang waste atau yang tidak ataupun tidak efektif, itu dipilah-pilah. Bagaimana menangani ini, bagaimana mengurangi ini dengan penambahan alat, penambahan teknologi. Tadi kan si obengnya itu digantung. Jadi gerakan yang tidak itu jadi membantu mengarahkan. Jadi tinggal langsung dari atas truk putar-putar-putar gitu. Jadi nggak perlu harus ada gerakan untuk mengarahkan lagi apa namanya si obengnya, ngambil lagi, mencari lagi langsung gitu. Ini ada gerakan-gerakan sehingga setiap gerakannya lebih cepat. Nah, itu yang mungkin kenapa kita itu orang Indonesia dalam bekerja selalu kalah katanya dengan orang China. Orang China sana udah teknologinya apa namanya mereka bekerja lebih cepat katanya. Ya, tapi kita lebih cepat tuh karena kita tidak ditunjang dengan riset mengenai ergonomi tadi atau motion study itu. Sehingga gerakannya akan lebih lama karena kita tuh kebanyakan kita tuh orangnya tidak disiplin, terus kemudian berantakan. Kalau peralatan ditaruh di mana aja, kita jadi kerjanya lama karena hal yang tidak efektif, tidak efisien itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai lagi? Pak, jadi itu tiap gerakan itu ya Pak, diteliti gitu? Iya, diteliti setiap gerakan. Nah, ini juga sama, kalian juga kalau mau merancang sebuah alat, nah itu menjadi studi ke depan. Kamu bisa ngambil tugas akhir, itu juga begitu. Kita menciptakan alat, tapi alat itu kan harus dasarnya kenapa? Harus riset dulu, studi, baru kita memutuskan, oh kita putuskan alat ini. Sehingga alat kita memiliki dasar yang sangat kuat, kenapa kita harus buat alat itu. Dalam rangka misalnya mengurangi tadi ada gerakan-gerakan yang tidak efisien. Atau mempercepat lead time yang tadinya harus mengerjakan sesuatu ini 10 detik, itu bisa kurang jadi cuma 5 detik dengan cara menambahkan alat dengan mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu tadi. Itu menjadi satu faktor. Adit yang bikin itu ya, bikin teknologi yang apa dorongan itu ya. Apa namanya? Troli, Pak. Iya, troli, Pak. Troli itu ya. Itu bisa kamu punya cara menganalisanya, itu bisa mulai dari ergonomi. Ya. Contoh misalnya kita gerakan, kalau troli itu ada tingkatan, berarti dia harus mengangkat, naik ke atas, ya kan, itu kan tidak, jadi effortnya akan lebih effortnya lebih tinggi, bebannya lebih ini, terus kemudian gerakannya bisa lebih lama atau banyak kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang tidak efisien ya. Nah, dengan adanya tambahan troli itu alat yang kamu buat itu akan mempercepat. Nggak perlu lagi ngangkat lagi, langsung cetok, thread gitu kan. Itu menjadi salah satu analisa dasar kenapa ini menjadi alat sangat penting gitu. Analisanya dari situ bisa. Jadi kan analisa kita, kalau sarjana itu kan yang diperkuat nanti analisanya, bukan outputnya. Nah, apalagi anak TI ya begitu berpikirnya tuh. Contoh paling ini, membuat mobil, kendaraan itu kan orang konversi biasanya konsentrasi pada teknologi konversinya, teknologi yang dipakai langsung outputnya gitu. Tapi orang TI nggak begitu, berpikirnya adalah seberapa pentingkah si alat ini harus bekerja. Seberapa, kalau mau bikin mobil itu harus seberapa orang minat terhadap mobil, dengan apa yang strategi, bagaimana alat ini bisa kalau kita launching ini memang sesuai dengan permintaan si pelanggan. Jadi riset awal dari konsep segala macam, baru kalau pada saat nanti udah mulai terbentuk konsep produk apa yang mau dibikin, nah baru ke arah orang konversinya yang bekerja untuk melanjutkan. Jadi sebenarnya anak TI, anak konversi energi, anak material itu saling nyambung, itu sebenarnya saling bersambung. Step pertama kan dari anak TI dulu tuh.
dilihat pasar, dilihat dari pasar, bentuknya aerodinamis dan sebagainya. Ada permintaan dari pasar itu apa sih sebenarnya? Quality apa yang akan ingin diperoleh dari produk yang akan ditetapkan, ya. Kemudian hasil, kemudian entah itu aerodinamisnya, desainnya dan sebagainya udah oke, produk baru lempar. Oh, saya punya spek bla 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 bla. Nah, silakan orang anak KE disiapkan, direncanakan seperti apa. Tapi ada permasalahan, kira-kira ini materialnya harus bagaimana? Materialnya harus kuat sekian-sekian. Akhirnya ngobrol lah sama orang material. Di teknik mesin itu ada bagian bidang material. Khusus merancang komposit, merancang teknologi bahan materialnya apa yang cocok untuk mesin alat teknologi ini. Rumuskan ini. Kemudian pakai orang controlling. Nah, controlling berarti yang lain, bisa juga elektro yang bekerja bareng, ataupun saya nggak tahu bidang yang lain ya, di bidang teknologi alat kontrol atau otomasi misalnya. Nah, itu digabung bla 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 bla, jadilah produk udah jadi, balik lagi ke anak TI, dites lagi ke pasar. Cocok nggak? Oh, ada perbaikan, balik lagi perbaikan bla bla bla, desain ulang. Setelah jadi oke, dilempar lagi ke pasar, oke sudah diterima, baru produksi banyak, gitu. Jadi kita tuh saling nyambung ya, teknik industri, KE, orang material, misalnya otomasi bisa juga. TI itu ada orang survei pasar dulu, nanti desain bentuknya apa, kualifikasi apa, bikin QFD, Quality Function Deployment. Kalau kalian belum pernah, nanti kita akan belajar pada saat di perencanaan pabrik atau di tata letak pabrik, itu namanya ada QFD, Quality Function Deployment, adalah menyambungkan antara permintaan pelanggan dengan spesifikasi dari teknologi atau material yang dibutuhkan. Nah, dari situlah baru perancangan desain dimulai. Perencanaan dimulai berdasarkan hasil riset di survei, yaitu tadi gambaran QFD itu nanti akan muncul menjadi rancangan kita dalam merancang suatu produk. Produk itu baru kita preteli, ada apa disebutnya tuh, struktur produk. Struktur produk nanti akan kita putuskan mana spare part yang beli, mana atau bukan hanya spare part, atau mana rangkaian mana yang harus beli, mana yang kita produksi sendiri. Setelah itu baru so on kemana-mana, terus nanti hasilnya kita merancang sebuah industri pabrik sampai kita keluar berapa rupiah yang harus kita jual, HPP-nya berapa, nilai jualnya berapa, untung kita berapa, targetnya berapa produk, ya, bentukan kapasitas. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ada kaitannya dengan ergonomi, produktivitas, dan daya saing industri. Oke, kita bahas mulai ergonomi lebih dalam lagi, bahwa ergonomi itu adalah dua kata kerja di mana ada ergon dan nomos. Di mana ergon itu adalah kerja, nomos itu adalah hukum. Jadi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari manusia dengan kaitannya pekerjaannya. Itu adalah ergonomi. Tujuan dari ergonomi ini adalah pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem manusia, mesin, teknologi yang optimal. Jadi tujuannya memang sebenarnya kan sama, teknologi itu dalam rangka untuk mengurangi beban si manusia, ya. Mengurangi beban manusia, apakah dari beban secara fisiologis, secara fisik, ya, supaya si manusia itu bekerja lebih enteng. Yang bekerja ke depan semakin hari semakin mesin yang bekerja sendiri, ya. Teorinya seperti itu. Jadi manusia, karena apa? Karena manusia memiliki batasan-batasan kemampuan. Jadi tidak semua. Jadi kayak sekarang tuh, kemarin tuh saya lihat ada alat yang diterapkan di manusia sehingga dia jadi kuat, lebih mampu untuk mengangkat barang,
mampu untuk bekerjakan gitu. Tapi pakai alat, si tubuh kita jadi ada alatnya. Jadi adalah karena apa? Karena manusia memiliki keterbatasan pada jangka pendek atau jangka panjang pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerjanya seperti mesin, metode, sistem, peraturan dan sebagainya. Ini adalah merupakan alat-alat. Tidak perlu, sebenarnya nggak perlu harus teknologi high tech juga, bisa kayak tadi kan dengan si OB-nya digantung, misalnya untuk panas, nyetrika nggak perlu harus ditaruh di situ, tapi ada mekanisme lain sehingga dia akan mudah. Ada juga sekarang nyetrika itu nggak perlu pakai lempengan logam, tapi disemprot pakai uap. Ada yang seperti itu. Dan teknologi itu dicari sehingga teknologi itu mempermudah si orang supaya tidak mengurangi beban kepada tubuhnya. Nah, kalian sebenarnya punya tugas lulus dari sini adalah orang-orang yang bisa berpikir teknologi apa, mesin apa yang mempermudah manusia dalam bekerja, baik dalam kerja sehari-hari atau bekerja di dalam sebuah industri. Nah, nanti kamu bisa praktekkan sendiri sebenarnya. Kamu masuk ke industri akan melihat mana kita akan mengamati beberapa orang-orang yang sedang bekerja. Nah, setiap ini kita pelajari tahapannya, mana kita seleksi atau kita pilah-pilah mana kegiatan yang sangat added value sama ada yang tidak added value atau efisien atau efektif. Yang mana yang tidak efisien, mana yang tidak efektif, mana yang tidak ini. Jadi, nah baru kita coba gantikan apa kegiatan teknologi atau alat tertentu atau suatu entah apa yang bisa memperingan si tubuh kita. Jangan sampai kita terlalu banyak kegiatan yang tidak perlu. Sehingga si pekerjanya akan lebih mudah, lebih tidak bebannya berat, sehingga kesehatannya akan lebih bisa dipastikan bahwa dia akan selalu sehat gitu kan. Kemudian anggaran untuk kesehatan si karyawan juga akan berkurang bebannya. Nah, dari semua itu perlu ada multidisiplin. Jadi ergonomi sangat multidisiplin. Ilmu-ilmu kesehatan atau kedokteran, biologi, fisiologi, sosiologi, dan lain-lain. Sehingga di Amerika ada satu badan namanya Human Factor Engineering atau Human Engineering. Saya punya cita-cita untuk itu kita harus punya laboratorium ergonomi. Itu baru cita-cita ya, nanti ke depan insya Allah. Amin, amin. Itu akan kita pelajari lagi tuh bentuk teknologi pakai software, itu kita baru. Karena yang fokus di industrial engineer dosennya cuma baru saya, perlu ada teman-teman. Tapi untuk menambah orang kan nggak mungkin kalau si mahasiswa masih segini aja gitu kan, terkait dengan pembiayaan juga. Mudah-mudahan ya. Pak, kemudian ada bio, ya gimana? Screen-nya nggak keluar Pak. Apanya? Oh nggak keluar? Iya. Oh, dari tadi atau ngomong? Sorry. Tadi tuh tadi sengaja, Pak. Udah kelihatan? Itu sengaja nggak pakai screen, Pak. Oh, enggak, ini saya cerita tentang ini semua nih. Tadi tuh udah ada Mbak Ergon, Nomos ya. Material, oke, ini semua udah ya. Kesini multidisiplin, ada ini semua ya udah. Kalau di Jerman ada engineering fisiologi, Albert Swinson, wah, susah banget ya Jerman. Nah ini tadi apa yang saya bicarakan ini. Kemudian disiplin ergonomi itu mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia baik secara fisik maupun fisiologis dalam berinteraksi dengan teknologi produk-produk. Misalnya juga dari sisi sebenarnya sudah dilakukan oleh peneliti dulu. Misalnya berapa sih orang kalau dalam bekerja secara dengan berapa nilai lilin atau berapa cahaya, ukuran cahayanya itu berapa orang bisa nyaman tuh kalau bekerja. Nah itu kan sudah ada riset itu sudah dilakukan. Terus kemudian tingkat kebisingan itu akan menerima kebisingan di level mana. Dan lain-lain lagi itu sudah dilakukan penelitian, baru kita ada pedoman itu menjadi patokan. Contoh misalnya di sebuah industri akan kita ukur si ini
daya terangnya sekian watt. Di daerah lokasi ini sekian watt dan sekian watt. Terus kemudian setelah dibandingkan ukuran cahayanya, nanti alatnya ada nanti pengukuran. Justru itu di ergonomi itu ke depan nanti ada praktek ergonomi terkait dengan bagaimana mengukur tata cahaya, kemudian mengukur kebisingan, kemudian apalagi ya itu udara atau misalnya panas. Nah, setiap lokasi dia bekerja itu akan diukur. Terus kita bandingkan dengan standar keberterimaan dari cahaya dalam bekerja. Oh, kalau ini udah masuk. Kalau berarti kalau belum masuk, strategi perbaikannya adalah meningkatkan itunya cahayanya. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada dengan cara apa namanya? Dengan reflector atau reflektor. Ya, reflektor untuk pakai kaca sehingga lebih terang. Ya, itu teknik-teknik yang praktis di lapangan. Atau misalnya supaya lebih dingin pakai fan atau pakai apa gitu. Kalau di kantor pakai AC, tapi pabrik pakai AC terlalu luas ya, nggak akan nanti nggak ini. Terus kemudian banyak lagi ke tingkat kebisingan, strategi dalam mengurangi kebisingan seperti apa. Ada pakai atau pakai earphone, pakai penutup telinga macam-macam ya. Atau ada kalau nggak bisa ya bisa ada beberapa untuk lingkungan misalnya debu supaya tidak keluar, tanami pohon-pohon banyak-banyak sehingga karbonnya akan masuk ke situ. Itu strategi-strategi dilakukan untuk usulan perbaikan. Nah, ini juga disiplin ekonomi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan manusia untuk dirancang suatu sistem kerja. Nah, jadi kita memahami dulu manusia punya keterbatasannya apa, baru kita rancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup bekerja dan sistem tersebut baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, lebih efektif, efisien, aman dan nyaman. Nah, itu kira-kira menurut Suta Laksana dan kawan-kawan saat tahun 1979. Nah, ini juga dalam rangka memperbaiki performansi kinerja. Performansi kerja manusia, kalau mereka itu diganggu dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ini tentunya akan lebih tidak nyaman nanti, sehingga akan mempengaruhi pada kecepatan dia bekerja, akurasi dalam membuat sesuatu atau memasukkan sesuatu atau titik atau apalah yang kaitannya dengan akurasi dari sebuah ukuran. Hasil kerjanya dia akan bisa lebih banyak kesalahan gitu ya. Atau terhadap keselamatan kerja, mengurangi energi kerja yang berlebihan sehingga mulai datangnya kelelahan. Ya, karena lelah itu terlalu cepat, orang banyak pensiun lebih cepat atau memiliki kecelakaan yang lebih tinggi. Ya, atau kerusakan yang lebih parah. Ya, ini juga sebenarnya posisi ini di dalam suatu industri ada yang disebut dengan industrial engineer. Nah, industrial engineer salah satu tugasnya melakukan riset-riset bagaimana metode orang bekerja ini di riset supaya akan lebih baik lagi, lebih cepat lagi bekerjanya. Ya. Nanti saya coba ada riset-riset yang mungkin saya akan lihatkan satu video lagi tentang suatu software. Siapa namanya? Cursation sorry. Motion study apa ergonomi ya. Software. Bentar ya. Software.
Sebenarnya software banyak ya. Ini dia nih bisa. Five Lab. Oh. Aman suara. Suara kedengeran? Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Jadi si orangnya dikasih satu alat yang terhubung terhadap komputer. Jadi dia teraplikasi langsung saja. Jadi nya komputer mesin tak pakai anjing pas be. Mesin si bos ngirim ke sini, no. Ya, ini harus di close-nya gimana ya? Tutup dulu. Ya, itu kira-kira gambaran mengenai bagaimana kita riset mengenai ergonomi dilakukan. Coba kita, ini siapa yang ini? Oke. Kita lanjut lagi. Sorry, ini harus di close dulu. Nah, ya. Nah, jadi ergonomi itu bisa dari mempelajari fisiologi, engineering, manajemen, anatomi, fisiologi, desain. Ini satu kesatuan dalam rangka apa? Terus jadi bagaimana kinerja secara menyeluruh atau menghasilkan sebuah solusi terhadap tools, equipment-nya, kemudian task, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian di sini ada environment atau lingkungan, tempat kerja, workplace, sama organisasi. Menurut sejarah, aplikasi ekonomi ini adalah di industri itu mengenai restrukturisasi kerja. Bagi si pertama kali itu Taylor itu telah mendemonstrasikan bagaimana dengan pendekatan manajemen ilmiah atau science management melalui pengaturan tata cara kerja, metode engineering, dan penjadwalan kegiatan atau work rest schedule mampu meningkatkan produktivitas kerja operator secara signifikan.
Dan ini juga Tyler memberikan landasan dari perancangan kerja. Jadi kita itu diminta untuk merancang sebuah tata kerja dan formulasi langkah-langkah yang harus dilakukan dengan melaksanakan studi gerak dan waktu guna mendapatkan standar-standar kerja. Jadi sehingga setelah kita mempelajari, kita akan menetapkan standar kerjanya segini loh gitu ya. Baru nanti orang akan mengacu kepada standar kerja yang sudah ditetapkan. Frank and Lynn Gilbert dengan studinya telah tentang skill performance atau keterampilan menghasilkan kinerja ini, merancang stasiun kerja dan rancangan produk fasilitas kerja khusus untuk orang-orang cacat. Itu juga menjadi sebuah tantangan kalau kita akan mempekerjakan orang-orang cacat. Kemudian Mayo ya tahun 1930 dan Munzenberg itu dengan penelitiannya sehubungan kecelakaan kerja di industri. Nah, itu akan mempelajari kecelakaan di industri, mempelajari bagaimana kecelakaan itu terjadi sehingga kita menciptakan sebuah alat-alat atau alat-alat pengaman ataupun alat-alat yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Ergonomi juga diterapkan di mana saja. Itu bisa dilaksanakan di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di mobil, kendaraan, di sekolah, whatever. Kemudian diterapkan kapan saja. Itu ya selama 24 jam ergonomi ini bisa kita gunakan manfaatnya. Setiap individu maupun kelompok dari usia bayi sampai dewasa itu juga mempelajari semua dari bayi sampai dewasa kita bisa mempelajari. Jadi objek dari riset dengan ergonomi ini sangat luas sekali. Bahkan semua disiplin ilmu masuk di situ. Jadi ergonomi ini ya terkait dengan antropometrik. Antropometrik itu mengukur keterbatasannya. Nanti kita akan lebih. Kemudian ada endurance itu kekuatan. Kemudian biomechanical, terus kinesiologi atau kinetis, terus kemudian eksternalnya juga environment, kemudian kognitif berarti pikiran orang, mindset ya, dan sebagainya. Ini menjadi bahan kita. Ya, find a cheap solution and let people adopt. Nah, jadi kita mencoba untuk menemukan sesuatu solusi yang murah dan dapat diadopt lebih mudah oleh si manusia. Jadi ini ceritanya mau ada kuda, itu. Jadi si manusianya jangan sampai jadi bekerjanya dia akhirnya dia jalannya begini terus nih karena dia sering naik kuda. Nah, bagaimana kita adopt to in the user. Jadi tinggal masukin ke situ dan sebagainya. Ini adalah ini terus interpret tuh bahas sampai kita lebih dalam lagi ya. Lebih teliti lagi terkait dengan jadi nanti. Nah, sekarang antropometri manusia dan ukuran. Jadi ukuran-ukuran keterbatasan dari misalnya tangan berapa, kan setiap negara orangnya beda-beda. Orang Indonesia kan kecil-kecil, banyak orang bule tinggi-tinggi besar gitu kan. Nah, itu kita bisa pelajari itu. Nah, suatu kumpulan, jadi antropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan desain. Ya, sebelum kita mendesain sebuah kursi untuk orang Indonesia, kita harus melakukan riset dulu tuh berapa tinggi kaki, berapa tangannya, berapa punggung dan sebagainya sebelum kita tetapkan ukuran dari bentuk kursi, tingginya kursi dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia bisa juga karena umur, jenis kelamin, suku, bangsa, posisi tubuh, cacat tubuh, tebal tipisnya pakaian, kehamilan, dan lain-lain. Ini jadi bahan pertimbangan untuk melakukan perancangan dari sisi antropometri terlebih dahulu.
Jadi ini ada istilah percentile, itu adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada di bawah nilai tersebut. Jadi ada sesuatu pengecualian, ukuran ini berbeda. Antropometri adalah statistik atau statik dari struktural body dimension, posisi standar, tidak bergerak ya. Kalau tidak bergerak diukurnya, makanya sebenarnya di laboratorium ergonomi itu kita butuh alat antropometri. Semacam ada kursi gitu, tapi ada alat ukurnya juga. Cuman kalau saya tanya udah mahal juga, sekitar 50 jutaan. Tapi sebenarnya kita bisa bikin sendiri sih. Kita bisa bikin sendiri alat antropometri. Kemudian posisi standar tidak bergerak. Oke, dynamic functional body dimension. Artinya posisi tubuh saat berfungsi melakukan gerakan yang dilakukan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya itu kayak tadi pakai software tadi ya. Baru pada tahap perancangan itu mengenai perancangan areal kerja, interior mobil, misalnya itu adalah perancangan. Setelah diukur antropometri, baru kita perancangan dari sisi areal kerja. Dan juga bisa juga perancangan peralatan kerja. Nah, itu menjadi mesin, equipment, perkakas, dan lain. Kemudian perancangan produk konsumtif. Entah itu bisa pakaian, kursi, meja, dan lain-lain. Atau perancangan dalam rangka untuk lingkungan kerja fisik. Ya, kita misalnya lingkungan yang banyak debu, berarti kita harus pakainya seperti apa? Apa persyaratannya? Itu lebih ke menghindari kecelakaan mungkin ya. Antropometri adalah tentukan ukuran tubuh yang penting dalam desain, misalnya tinggi duduk. Maaf Pak, tulisannya nggak jelas Pak. Nggak jelas kalau nggak muncul. Hah? Nggak jelas Pak, kalau nggak muncul. Hah? Muncul tadi. Oh, itu mah berarti bandwidth kamu tuh yang kurang kayaknya ya. Iya. Nanti direkam kok, nanti kita kirim. Soalnya YouTube saya lagi ada masalah, nunggu berapa hari baru kita bisa. Tapi mungkin kamu bisa ambil dari Google Drive saya. Oke, lanjut ya. Tentukan ukuran tubuh penting tadi ya. Kemudian definisikan. Sebentar, ada telepon. Halo nih. Oke, yuk. Kemudian definisi populasi yang akan menggunakan desain tersebut. Misalnya anak-anak, wanita, etnis, dan lain-lain. Tentukan prinsip dasar yang akan digunakan, desain untuk ekstrim, rata-rata, atau dapat disesuaikan. Ya, desainnya seperti apa. Kemudian pilih berbagai macam ukuran, persentilnya 5%, 50% ya, 60% dari ukuran yang kebanyakan. Jika ada kondisi khusus dibutuhkan, misalnya pakaian tertentu atau nilai kelonggaran. Ini antropometri. Contoh perancangan dengan menggunakan data antropometri, misalnya tinggi pintu, perancangan rak, tinggi genggam kompor, tinggi tempat duduk, ukuran handling, perancangan pengamanan mesin perkakas. Seperti bisa juga kayak misalnya kita merancang mobil. Nah, tempat duduknya itu kita rancang dulu menggunakan antropometri untuk orang-orang Indonesia. Terus bentuknya seperti apa, nyamannya seperti apa, dan untuk keamanan seperti apa. Dan ini menjadi bahan riset kita sebenarnya. Ini ada contoh-contoh, ada yang Nopet, ada touch stream mini, dan lain-lain. Ini menjadi satu bahan output produk dari hasil riset antropometri. Ada yang mouse-nya pakai cuman tangan gini doang, ada yang macam-macam ya. Hal-hal yang mengerikan seputar motor, seputar kantor, misalnya tempat duduknya yang kurang pas, kurang tinggi, ataupun nanti kurang, akhirnya jadi membuat dia bungkuk, akhirnya cepat capek, akhirnya tidak bekerja. Nah, ini contoh-contoh terkait. Nah, kalau dalam komputer harusnya si lengan ini sejajar, ya, sejajar bentuk
90 derajat. Ya. Kalau tidak dilakukan ini pasti akan ada satu titik lemah tertentu, entah itu bisa lelah, lebih cepat. Kalau dengan senyaman mungkin akan beda. Nah, ini juga sama. Kalau dia agak tidak seimbang, bukan 90 derajat, nanti ada sakit, akan memiliki resiko. Kalau terlalu bawah juga sama, terlalu bawah. Nah, ya artinya kan harus easy looking, kemudian si kepala tidak terlalu tenggak atau terlalu tunduk, jadi sejajar gitu ya. Dan kalau tidak sampai dari tempat duduk, misalnya si ini terlalu ini, dikasih bangku atau semacam tatakan supaya si kaki itu nempel kepada bahan itu, buku itu, atau bukan jangan harus buku, bisa juga ada satu tempat rada tinggi dibikin kotak gitu ya. Nah, dalam rangka supaya apa? Adalah supaya masalah daya tahan. Jadi masalah daya tahan ditandai dengan tekanan yang mereka derita pada sistem kardiovaskuler atau bekerja berat, upaya listrik, upaya fisik ekstensif. Kemudian masalah pertahanan mengakibatkan pembentukan siklus kerja, pemulihan standar pekerja yang lebih adil. Kemudian merancang tugas pekerja agar sesuai dengan pengeluaran energi yang telah ditentukan. Kilokalorinya berapa? Ini harusnya kita punya, nanti di laboratorium ada sepeda yang berjalan terus kasih denyut nadi ke komputer dan sebagainya. Strength, masalah kekuatan dicirikan dengan kerja keras pada otot, menyebabkan kecelakaan, dianalisis dengan teknik biomekanik. Kemudian studi gerakan semacam tadi di video tadi, suatu usaha sistem muskuloskeletal dan sistem syarat yang terkoneksi untuk mempertahankan keseimbangan. Ya, tadi juga sebenarnya tadi saya belum sempat bahas ya. Keseimbangan kan dia bekerja cuman yang satunya nggak ngapa-ngapain, cuman satu yang bekerja, tangan kanan aja yang bekerja sana sini. Itu juga memberikan kegiatan yang tidak ergonomis. Harusnya antara kanan dan kiri itu seimbang. Makanya dia mengerjakan apa, tangan kanan ngerjain apa. Jadi harus seimbang gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Kinesiologi adalah masalah kinesiologi dicirikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan halus yang diperlukan pada pekerjaan atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan kecepatan. Ya, ini sama seperti tadi masalah keseimbangan, jadi kinetis, keseimbangan bekerja kanan kiri. Kemudian muncul dan tugas perakit atau tugas yang membutuhkan kontrol yang baik, dan kemudian kesalahan perakitan, misalnya masalah kesejajaran dan potongan yang jatuh pada hasil dari masalah kinesiologi. Dan mengenai ini adalah intinya adalah ilmu yang mempelajari kinestetik dari tubuh orang yang bekerja. Secara environment eksternal, masalah lingkungan adalah melibatkan lingkungan sekitar pekerja. Jadi beberapa masalah semacam tekanan dingin, pencahayaan, kebisingan, getaran, itu menjadi faktor kita dalam melakukan riset atau menghasilkan sebuah sesuatu yang lebih nyaman dari pekerja itu. Nah, kalau kognitif lebih kepada mindset, pemikiran ya. Misalnya kognitif biasanya muncul sebagai kesalahan operasi pada beberapa orang. Misalnya kita menempatkan orang pekerja di sebuah pabrik di mana karakternya itu adalah tukang ngobrol, tukang gaul, wah nggak bisa diem, nggak bisa fokus pada satu pekerjaan, itu nggak cocok. Bagusnya orang-orang marketing saya taruh di situ gitu. Kalau orang yang ini cepat bosan, nanti dia cepat keluar karena dia tidak betah dengan kondisi yang bekerja di pabrik itu yang statis begitu aja gitu. Itu masalah kognitif ya. Kemudian batas memori jangka pendek dan kesulitan terkait dengan rangkaian angka yang panjang adalah kesulitan kognitif juga.
Kalau disuruh menghafal itu perlu ada satu alat bantu lah. Masalah persepsi yang serupa terkait dengan penglihatan, pendengaran bisa mengakibatkan kesalahan. Itu juga menjadi satu. Jadi kalau dalam sebuah industri perlu ada seleksi juga, itu disesuaikan dengan pekerjaan nanti. Pekerjaan ini butuh sesuatu hal yang spesifik dari kebutuhan orang untuk ditempatkan tersebut, harus dipilih secara kemampuan itu juga, fisik juga, secara kemampuan berpikir juga. Pendekatan ekonomi aplikasinya, jadi perancangan modifikasi penggantian perbaikan fasilitas kerja untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan lingkungan kerja. Jadi ergonomi ini dilakukan juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, kualitas produk. Jadi perancangan modifikasi area dapat dan tempat kerja, tata letak juga, dan fasilitas lain menjadi salah satu faktor untuk mempercepat operasi kerja, material handling, service, maintenance. Jadi ujung dari ergonomi itu nanti jadi ke tata cara kerja ini bisa juga dirumuskan di dalam tata letak pabrik nanti. Ada keterkaitannya ke arah sana. Ya. Ke perencanaan dan modifikasi, terus beban kerja sebuah sistem kerja manusia. Kemudian perancangan kondisi lingkungan fisik kerja yang mampu kerja bagi manusia operator. Manusia yang tugasnya sebagai operator adalah masalah temperatur, noise, kebisingan ya, pencahayaan, kualitas lingkungan kerja, produktivitas, dan lain-lain. Jadi indikator perlunya ekonomi misalnya biasanya karena kualitas produknya rendah, istirahat terlalu panjang, pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi, pekerja biasanya pergi ke tempat kerja, pekerja biasanya pergi dari tempat kerja, jadi bolos gitu ya. Kemudian personal dan fatigue allowance terlalu tinggi. Fatigue itu patah, terlalu allowance itu berarti keringanan untuk personal dan fatigue ini terlalu tinggi. Nah, itu berarti ergonomi perlu dilakukan. Sering terjadinya kesalahan atau nyaris terjadinya kecelakaan pekerjaan bisa juga. Sering jadinya absen, output produksi rendah, pekerja biasanya komplain terhadap job requirement, labor turnover sangat tinggi. Labor turnover itu berarti kan keluar masuk pegawai, keluar rekrut lagi, keluar rekrut, cepet banget tuh, nggak terlalu cepat sehingga biaya untuk rekrut jadi tinggi. Terdapat banyak material waste atau limbah materialnya terlalu banyak sehingga perlu diselidiki atau dilakukan riset mengenai ergonomi. Operator sering melakukan kesalahan dan melakukan tugasnya. Kemudian indikasi yang perlunya ergonomi itu juga terdapat banyak sekali jumlah barang yang reject. Terus kemudian pekerja banyak diinginkan pindah ke pekerjaan yang lain. Oh, saya bosan di bagian ini, saya pindah lagi gitu. Pekerja membutuhkan frequent rest periods, artinya frequent rest. Jadi ada beberapa istirahat tertentu yang harus kita sarankan kepada si pemilik pabrik atau manajemen pabrik. Sarankan cuman 3 hari kerja, 2 hari istirahat. Atau seminggu kerja, 1 hari istirahat. Kayak contoh perusahaan minyak yang di outsource itu, dilepas pantai, itu kerja berapa bulan terus tiap hari tuh, nggak ada libur. Tapi 3 bulan berikutnya libur gitu. Ada yang gitu. Emang begitu, ada. Kemudian implementasi ekonomi, misalnya ini ada alternative workstation design dalam rangka mendesain workstation, kemudian meneliti tentang physical work, jadi bekerja secara fisik dan stresnya itu. Kemudian ada manual lifting, material handling, kita bisa pelajari, kita bisa riset ya. Kemudian pilihan bagaimana postur, standing, sitting, atau duduk berdiri gitu ya. Kemudian bisa juga ada kasih musik, ada pengaruh nggak efektif bekerja itu pakai musik misalnya. Kemudian automation of monotonous jobs. Jadi kita beberapa
teknologi-teknologi mana, pada saat bagian mana, pada saat stasiun kerja mana, yang kita kasih beberapa teknologi-teknologi otomasi industri. Kemudian ada repetitive motion injury. Jadi gerakan-gerakan yang berulang-ulang ini perlu dilakukan riset. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi berpengaruh terhadap tubuh. Kemudian hand tools design. Jadi bagaimana kita mendesain suatu alat-alat yang bisa gampang diraih, digunakan. Kayak tadi tuh obeng digantung. Terus apa lagi? Kalau di toko kan sering tuh, toko supaya karena sering hilang si pulpennya dicari-cari, jadi si pulpennya diikat sama karet. Kemudian illumination of work, melakukan pengilluminasi itu pengikisan beberapa kerja-kerja yang tidak perlu. Kemudian desain VDT workstation, VDT itu mungkin apa ya? Vehicle apa? Saya belum tahu ini. Nanti saya riset dulu. Kemudian desain kontrol. Nah, bagaimana mendesain pengendalian, desain simbol, label, visual display. Jadi bisa juga tempat-tempat daerah industri-industri, pabrik-pabrik ada desain-desain, sign in, board-board atau tanda-tanda sesuatu yang bisa buat dia aman. Oh, ini nggak boleh ini. Jadi kayak ada simbol-simbol tertentu ataupun sesuatu yang tidak boleh dilakukan, itu ada tanda-tandanya, ada signboardnya ya. Kemudian noise reduction atau pengurangan dari kebisingan. Juga job rotation dan shift work. Ini terkait dengan orang libur sama shift bekerja, itu kita lakukan riset. Ini bagusnya kayak gimana bentuknya supaya manusia atau orang yang bekerja itu kan lebih nyaman. Oke, itu adalah merupakan mata kuliah hari ini terkait dengan ergonomi.